Dan ketika beliau mencapai usia 4 tahun, ibunya berangkat dengannya ke Madinah. Kemudian ia kembali lalu wafat di Abwa atau Syi'bul Hajjun. Lalu beliau dibawa oleh pengasuhnya, Ummu Aiman Al-Habasyiyah, yang nantinya beliau nikahkan dengan Zaid bin Harithah, maula bekas budak beliau. Ummu Aiman memasukkan beliau ke tempat kakeknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib memeluknya dan ia sangat sayang kepadanya. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya anakku ini, cucuku, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, maka beruntunglah orang yang menghormati dan memuliakannya." Beliau yang enggan mengadu, tidak pernah mengadu lapar dan haus di waktu kanak-kanak. Seringkali beliau pergi di waktu pagi, lalu beliau minum air Zam-Zam sebagai pengganti makan, sehingga membuatnya kenyang dan segar. Ketika kematian menjemput kakeknya, Abdul Muthalib, pamannya saudara kandung ayahnya, Abu Thalib, menanggungnya dengan memeliharanya. Ia melaksanakan penanggungan itu dengan kemauan keras dan penuh semangat. Abu Thalib mendahulukan beliau dibandingkan dirinya dan anak-anaknya, dan ia juga mendidiknya. Saat beliau mencapai umur 12 tahun, pamannya membawanya pergi ke negeri Syam. Pendeta Buhairah mengenalnya karena sifat kenabian yang ada pada diri beliau, dan ia berkata, "Aku yakin beliau adalah pemimpin seluruh alam, utusan Allah dan nabinya." Pohon dan batu sujud kepadanya, padahal keduanya tidak sujud kecuali kepada Nabi yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami mendapati sifatnya di dalam kitab Samawi yang terdahulu. Di antara kedua bahunya terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Pendeta itu menyuruh pamannya untuk mengembalikannya ke Mekah karena mengkhawatirkan beliau dari perlakuan para pemeluk agama Yahudi. Maka Abu Thalib membawa pulang beliau dari Syam yang suci, tidak melalui Basra. Dan ketika telah mencapai usia 25 tahun, beliau bepergian ke Basrah untuk memperdagangkan barang-barang Khadijah, seorang wanita yang tertutup karena selalu di rumah. Beliau ditemani budak laki-laki Khadijah, Maisarah, untuk membantu beliau. Dalam perjalanan, beliau singgah di bawah pohon di depan biaran Nastura, seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu mengenalnya karena bayangan pohon condong kepadanya dan melindunginya. Sang pendeta berkata, "Tidaklah singgah di pohon ini kecuali seorang nabi yang mempunyai sifat yang bersih dan seorang rasul, utusan yang telah dikhususkan dan diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala." Kemudian pendeta itu berkata kepada Maisarah, "Apakah pada kedua matanya terdapat tanda kemerah-merahan yang menunjukkan tanda yang tersembunyi?" Maisarah menjawab, "Ya." Maka benarlah apa yang diduga dan dimaksudkan oleh pendeta itu tentang beliau. Pendeta itu lalu berkata kepada Maisarah, "Janganlah kamu berpisah darinya dan bersamanyalah kamu dengan niat yang benar dan maksud yang baik, karena ia termasuk orang yang dimuliakan dan dipilih oleh Allah Ta'ala dengan kenabian." Kemudian beliau pun kembali ke Mekah. Khadijah, yang sedang bersama perempuan-perempuan lain di dalam kamar, melihatnya datang. Dua malaikat telah menaungi kepalanya yang mulia dari teriknya matahari. Maisarah memberitahukan kepada Khadijah bahwasanya ia pun melihat hal itu dalam seluruh perjalanannya. Ia juga memberitahukan apa yang dikatakan oleh pendeta itu dan pesan yang disampaikannya. Allah melipat gandakan keuntungan dalam perdagangan itu dan mengembangkannya. Jelaslah bagi Khadijah mengenai apa yang telah dilihat dan didengarnya, bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala kepada manusia yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dekat kepadanya dan dipilihnya. Maka Khadijah meminangnya untuk dirinya agar ia dapat menghirup harum-haruman yang menyegarkan dari keimanan kepadanya. Lalu beliau memberitahukan kepada paman-pamannya mengenai apa yang disampaikan oleh wanita yang baik dan takwa itu. Mereka senang kepada Khadijah karena keutamaan, agama, kecantikan, harta benda, kebangsawanan, dan asal keturunannya.
Masing-masing orang dari kaum itu menginginkannya. Abu Thalib meminangnya dan memujinya setelah memuji Allah dengan pujian yang tinggi. Dan ia mengatakan, dia demi Allah mempunyai berita yang besar yang perjalanannya itu terpuji. Lalu ayah Khadijah mengawinkan dengan beliau, tapi ada yang mengatakan pamannya, ada pula yang mengatakan saudaranya. Kebahagiaannya yang azali telah ditentukan, dan ia melahirkan semua putra-putri Nabi SAW, kecuali putra beliau yang beliau namakan Ibrahim. Dan ketika beliau telah mencapai umur 35 tahun, suku Quraisy membangun kembali Ka'bah karena keretakan dindingnya disebabkan oleh banjir Mekah. Mereka bersengketa mengenai pengangkatan Hajar Aswad. Masing-masing berharap mengangkatnya. Besarlah pembicaraan dan omongan mereka, dan mereka saling bersumpah untuk berperang karena kuatnya kefanatikan itu. Kemudian mereka saling mengajak untuk insaf dan menyerahkan urusan mereka kepada orang yang mempunyai pendapat yang benar dan halus. Mereka memutuskan hal itu diserahkan kepada orang yang pertama masuk dari pintu Sadana Syaibiyah. Ternyata Nabi SAW yang pertama kali masuk. Maka mereka mengatakan, ini orang yang terpercaya. Kami semua menerima dan meridhoinya. Maka mereka memberitakan bahwa mereka ridho kepadanya untuk menjadi pengambil keputusan dalam hal yang mendesak ini. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad itu di selembar kain. Kemudian beliau memerintahkan semua kabilah untuk mengangkatnya. Lalu mereka mengangkat ke tempatnya pada sendi bangunan itu. Beliau meletakkannya dengan tangannya yang mulia di tempatnya. Dan ketika telah genap baginya 40 tahun usia beliau, menurut pendapat yang paling diterima oleh orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Ta'ala mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lalu beliau meratai mereka dengan rahmat. Itu dimulai dengan mimpi yang baik dan jelas sampai sempurna 6 bulan. Beliau hanya melihat ada seperti sinar subuh datang memancarkan sinarnya. Dimulainya impian itu sebagai latihan bagi kekuatan manusia agar tidak terkejut dengan kehadiran malaikat yang mengabarkan kenabiannya sehingga beliau tidak kuat. Beliau disenangkan untuk bersunyi diri. Beliau beribadah di Gua Hira selama beberapa malam sampai datang kebenaran yang jelas dan sempurna kepadanya. Itu terjadi pada hari Senin, tanggal 17, bulan yang mengandung Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai itu, yaitu 27, 24, atau 28 bulan kelahirannya, yang padanya muncul wajah yang bagaikan bulan purnama, bulan Rabiul Awal. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau mengatakan, "Aku tidak dapat membaca." Maka malaikat mendekapnya kuat-kuat dan berkata lagi kepadanya, "Bacalah." Beliau tetap mengatakan, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat mendekapnya kedua kalinya sehingga beliau kepayahan dan berkata lagi kepadanya, "Bacalah." Beliau tetap mengatakan, "Aku tidak dapat membaca." Maka malaikat mendekapnya ketiga kalinya agar beliau menghadap kepada apa yang akan disampaikan kepadanya dengan tekad bulat. Beliau menghadap dan menerima dengan sungguh-sungguh. Kemudian wahyu terputus selama 3 tahun atau 30 bulan agar beliau rindu kepada hembusan-hembusan yang harum. Lalu diturunkan kepada beliau surah Al-Mudaththir. Kemudian Jibril datang kepadanya dan memanggilnya. Bagi kenabiannya, didahulukannya ucapan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, merupakan bukti bahwa surah itu adalah yang terdahulu dan kedahuluannya atas risalahnya dengan kabar gembira bagi orang yang diserunya. Orang yang pertama beriman kepadanya dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, teman di dalam goa, dan orang yang membenarkannya. Dari kalangan remaja,
adalah Ali. Dari kalangan wanita adalah Khadijah, yang telah diteguhkan dan dijaga hatinya oleh Allah. Dari kalangan bekas budak adalah Zaid bin Harisah, dan dari kalangan hamba sahaya adalah Bilal, yang disiksa Umayyah karena ia beriman kepada Allah, dan tuannya yang kemudian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, memberinya kenikmatan berupa kebebasan. Kemudian masuk Islam pulalah Utsman, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Ibnu Auf, Abdurrahman, dan putra bibinya, Sofiyah. Dan orang lain yang diberi minum oleh As-Siddiq, yang bagaikan jernihnya khamar pembenaran. Ibadah beliau dan para sahabatnya terus berlangsung tersembunyi, sampai diturunkan kepada beliau, Fasda bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, beliau terang-terangan menyeru makhluk kepada Allah, dan kaumnya tidak menjauhinya, sehingga beliau mencela berhala mereka, dan beliau memerintahkan untuk menolak selain Tuhan yang Maha Esa. Maka mereka berani memusuhi dan menyakiti beliau. Beratlah cobaan atas muslimin, sehingga mereka pada tahun kelima dari kenabian hijrah ke Najasyiyah, Ethiopia. Namun, pamannya, Abu Thalib, sangat menyayanginya. Maka masing-masing orang dari kaum itu takut dan menjaganya. Diwajibkan atasnya melakukan ibadah di sebagian waktu malam. Kemudian dinasah dengan firman-Nya, yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat, dan difardukan atasnya 2 rakaat di pagi hari, dan 2 rakaat di sore hari. Kemudian dinasah dengan diwajibkannya solat 5 waktu pada malam Isra-Nya. Abu Thalib meninggal dunia pada pertengahan bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Karena kematiannya itu, makin besarlah musibah itu baginya. 3 hari kemudian, Khadijah menyusulnya, maka sangat kuatlah cobaan atas kaum muslimin, seperti kencangnya ikat pinggang. Suku Quraisy menimpakan kepada beliau setiap hal yang menyakitkan. Lalu beliau pergi ke Taif, mengajak Tsaqif, Bani Tsaqif, namun mereka tidak memenuhinya dengan baik. Mereka memanas-manasi orang-orang bodoh dan hamba sahaya, sehingga memakinya dengan kata-kata kotor. Juga melemparinya dengan batu, sehingga darah menetes hingga melumuri kedua sandalnya. Kemudian beliau kembali ke Makkah dengan sedih. Lalu malaikat penjaga gunung meminta kepadanya untuk mengizinkannya menghancurkan penghuni yang fanatik. Namun beliau bersabda, sesungguhnya aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka orang-orang yang mengurusi agamanya,